Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Balighu Anni Walau Ayah, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Pada pertemuan kita kali ini, Al-Fakir akan mengajak diri Al-Fakir dan juga rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian membahas satu kajian tentang bagaimana posisi jari saat melaksanakan tasyahud. Karena banyak di antara kita sekarang ini yang mempermasalahkan daripada pergerakan-pergerakan jari-jari saat melaksanakan tasyahud. Ada yang mengadu saya kurang nyaman atau saya aneh ya, melihat ada orang yang pada waktu tasyahud jarinya kiri kanan atau bergerak-gerak seperti ini ke depan ke belakang atau muter-muter segala macam ya. Nah, ini bagaimana menurut daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, kita ambil daripada pendapat dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya ulama-ulama 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, bagaimana pendapat 4 imam ini? Cara posisi jari. Nah, para imam berbeda pendapat bagaimana memposisikan jari di saat melaksanakan tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Nah, kalau menurut daripada pendapat para imam mazhab, kita ambil satu persatu agar kita jangan mudah menyalah-nyalahkan ataupun menganggap kita yang paling benar, yang lain itu salah, atau kita yang paling afdol, yang lain itu tidak afdol. Nah, kita kaji menurut daripada pendapat ulama-ulama kita. Yang pertama, posisi jari menurut pendapat Imam Maliki saat tasyahud. Imam Maliki mengatakan bahwa posisi jari saat tasyahud awal ataupun tasyahud akhir itu adalah bergerak ke kanan dan ke kiri dengan posisi telunjuk dan jempol itu mengarah ke depan. Mengarah ke depan. Dan yang 3 jari itu dilipat. Jadi telunjuk dan jempol ini. Nah, mulai dari awal at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai akhir bacaan tasyahud akhir itu ke kanan dan ke kiri, tapi dalam tempo yang sedang, tidak cepat-cepat gitu. Tempo yang sedang. Ya. Nah, ini mazhab Imam Maliki. Jadi Imam Maliki itu bergeraknya ke kiri ke kanan, posisi jari, telunjuk, dan jempol itu ke depan, sedangkan jari yang 3 ke belakang. Nah, siapa yang mengamalkan ini berarti benar. Karena ini adalah merupakan salah satu pendapat daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Hambali. Imam Hambali menekuk jari kelingking dan jari manis. Nekuk jari kelingking dan jari manis. 2 jari ini, kelingking dan manis, itu ditekuk. Nah, kemudian untuk jari tengah itu dilingkarkan dengan jempol. Nah, jadi jempol itu melingkar dengan kelingking. Nah, bagaimana posisi daripada jari ini? Nah, posisi daripada jari telunjuk ini, posisinya tetap menekuk, ya, tetap menekuk, cuman pada saat kalimat daripada ucapan kalimat Allah adalah pas Allah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada kalimat Allah itu naik. Allah naik. Allah naik. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Setiap ada lapas Allah, maka jari telunjuk naik. Nah, ini adalah pendapat daripada Imam Hambali. Imam Hambali setiap lapas Allah telunjuk
bentuknya naik. Posisi daripada jari yang ini, tengah dan jempol melingkar, kelingking dan jari manis niku. Nah, ini adalah pendapat daripada Imam Hambali. Nah, siapa yang mengamalkan ini pun, ini adalah benar. Karena ini adalah pendapat daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pendapat Imam Hambali. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu pendapat daripada Imam Hanafi. Bagaimana Imam Hanafi memposisikan jari telunjuk pada saat tasyahud awal ataupun tasyahud akhir? Nah, Imam Hanafi itu pada waktu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, jari telunjuk itu diangkat cuma sekali. Pada waktu kapan? Pada waktu mengucapkan kalimat la ilaha, naik. Illallah, turun. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha itu naik, illallah turun. Nah, itulah posisi daripada jari saat Imam Hanafi tadi mengangkatnya di la ilaha illallah, la ilaha illallah turun sampai terakhir, tidak naik-naik lagi. Itu pada pendapat Imam Hanafi. Nah, kalau Imam Syafi'i itu naiknya pada waktu ucapan illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus diangkat, tapi tidak digerakkan. Tidak digerak-gerakkan, terus diangkat tadi sampailah selesai daripada tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir, barulah kita tutup dan ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, inilah daripada cara posisi jari saat tasyahud awal dan tasyahud akhir, yaitu menurut daripada ulama-ulama kita ada 4 cara. Yang pertama, Imam Maliki bergerak dari awal ke kanan ke kiri, ya, sampai akhir. Kemudian mazhab Imam Hanafi itu mengangkat daripada jari tadi itu pada saat lafaz la ilaha illallah turun. Sekali itulah sampai terakhir. Kemudian Imam Hambali setiap lafaz Allah mengangkat at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Setiap lafaz Allah naik sampailah terakhir. Kemudian mazhab Imam Syafi'i mengangkatnya jari tadi pada waktu asyhadu an la ilaha illallah. Illallah yang angkat sampailah fil alamin innaka hamidum majid, baru turun. Nah, inilah daripada posisi jari saat melaksanakan tasyahud akhir dan juga tasyahud awal. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan menurut daripada pendapat 3 mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, sepakat untuk pandangan mata pada waktu mengangkat jari tadi, duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, pandangan mata yang awalnya kita ke tempat sujud menurut 3 mazhab ini, maka saat jari tasyahud awal dan tasyahud akhir mengangkat, maka pandangan mata berpindah kepada posisi jari tadi. Posisi jari. Kalau Imam Maliki dari mulai awal itu sudah memandang ke tempat jari yang bergerak ke kanan ke kiri. Kalau Imam Hanafi saat mengucapkan la ilaha, itu mandang ke tempat jari. Dari tempat sujud pindah ke jari. Illallah, turun, baru kita tempat sujud lagi. Dan begitu juga Imam Hambali setiap kalimat Allah. Astahiyatul mubarakatus salawatulillah. Assalamualaikum. Itu ke tempat jari. Dan Imam Syafi'i juga seperti itu. Pada saat jari mengangkat illallah sampai fil alamin innaka hamidum majid, yang awal pandangan tempat sujud berpindah ke jari.
Nah, inilah daripada kajian kita hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dari semua ini, yaitu dengan tidak menyala-nyalakan daripada cara-cara saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita untuk melaksanakan daripada tasyahud awal dan tasyahud akhir dengan posisi jari yang berbeda-beda. Dari pendapat ini wajib bagi kita untuk melaksanakan pilihan hukum. Ya, ambil salah satu di antaranya untuk kita pilih dan kita amalkan seumur hidup kita dengan catatan tidak menyalahkan saudara kita yang memilih daripada pilihan yang berbeda dengan kita. Yang penting masih dalam koridor 4 mazhab ini, 4 pilihan ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, share, and subscribe dan komennya ya. Mudah-mudahan berkah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.